kita lanjut di pembelajaran. Terlebih dahulu kita berdoa. Yang dipimpin oleh ketua kelas, silakan ke depan. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dari mulai. Kita selesai. Saya akan melakukan absen ya. Saya absen satu persatu ya. Saya mulai. Wani Mayanti, Hadir Pak. Elin Saputra, Pak. Amin. Oke, ya. Jadi hadir semua ya. Ya, menjadikan salah satu lagu wajib nasional, satu nusa, satu bangsa. Saya mohon kepada adik-adik siswa untuk berdiri. Silakan berdiri. Berdebat dengan sesama teman misalnya, ya. Jadi ketika misalnya perdebatan yang begitu panjang itu akan menyebabkan konflik, ya, menyebabkan konflik. Kenapa saya katakan menyebabkan konflik? Karena katanya ketika misalnya bercerita panjang, kemudian masing-masing juga punya ego, ya, punya ego, hingga perdebatan panjang mengakibatkan konflik, ya. Mungkin satu bercerita, satu tidak terima dengan apa yang diceritakan misalnya, gitu. Hingga di akhir itu menjadi sebuah konflik. Akhirnya terjadi yang namanya apa? Baku pukul katanya kalau bahasa kita di sini, ya. Begitu. Tentunya hal yang harus kita lakukan itu adalah menghindari hal tersebut. Karena kenapa? Karena hal yang seperti itu manfaatnya tidak ada, ya, buat kita. Itu, ya. Kemudian selanjutnya di dalam kehidupan bermasyarakat, siapa yang tidak menginginkan hidup berdamai, hidup damai, hidup berdampingan dengan sesama masyarakat. Semua orang pasti tentu ingin seperti itu. Hindari yang namanya konflik. Model pembelajaran kita hari ini, adalah model problem based learning. Bahasa Inggris, ya. Model problem based learning. Metode yang akan digunakan hari ini adalah metode diskusi. Ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian konflik dengan benar. Yang kedua adalah menganalisis akibat terjadinya konflik dengan benar. Menganalisis cara mengatasi konflik dengan benar. Menyajikan saran tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya konflik dengan benar. Yang kelima adalah mempresentasi
hasil diskusi penyebab terjadinya konflik dan saran tindakan untuk menanganinya dengan teknik penilaian. Ya, teknik penilaian di sini yang akan saya lakukan adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan atau kognitif penilaian. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Saya akan menampilkan gambar, ya. Sudah dilihat? Dilihat? Ya. Di sini ada dua gambar, ya. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah tawuran antar pelajar. Dan yang kedua apa? Yang kedua. Fadil, Fadil. Kasih saya salam. Fadil. Datang oleh petugas. Ya, ditangkap oleh petugas kepolisian. Kenapa dia ditangkap oleh petugas kepolisian? Karena ada yang bisa jawab, ada yang bisa sampaikan. Apa? Kenapa dia ditangkap oleh petugas kepolisian? Angkat tangan. Satu. Ada. Satu. Angkat tangan. Satu. Ya. Karena kenapa? Karena habis tawuran, Pak. Ya, betul ya. Karena habis tawuran. Ada lagi yang main? Ya. Jadi di gambar 2 itu ditangkap oleh petugas karena dia habis tawuran pelajar. Ya. Jadi dari gambar ini kita bisa memberikan bahwa salah satu konflik yang terjadi di lingkungan pelajar adalah tawuran antar pelajar, gitu ya. Jadi katanya kalau tawuran antar pelajar itu katanya supaya dibilang, oh sekolahnya sana jago, sekolahnya Fadil SMP 163 Malgiti katanya jago-jago. Itu bukan menjadi ukuran, ya. Bukan yang seperti itu. Saya akan menampilkan video, silakan diamati ya. Silakan diamati dengan baik, ya. Ya, silakan. Terjadi sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat di kawasan Rusunawa, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Diduga sejumlah pelajar SMP yang terlibat aksi tawuran berasal dari 3 sekolah negeri. Namun, belum diketahui pasti penyebab dari tawuran tersebut. Warga di sekitar lokasi kejadian menuturkan bahwa tawuran pelajar pada Rabu siang melibatkan pelajar SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 4 Metro. Dalam video yang beredar, terlihat ada beberapa pelajar SMA yang belum diketahui asal sekolahnya. Diketahui bahwa terdapat beberapa pelajar didampingi keluarganya melakukan visum IGD RSUD Ahmad Yani Metro usai terjadi tawuran. Seorang petugas medis RSUD Ahmad Yani Metro mengatakan terkait kebenaran siswa yang diantarkan oleh orang dewasa ke rumah sakit sekitar habis maghrib. Kemungkinan orang dewasa yang mengantarkan pelajar tersebut adalah orang tuanya untuk melakukan visum. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Metro, Suwandi, saat dihubungi mengatakan segera melakukan konfirmasi ke sejumlah sekolah yang diduga pelajarnya terlibat tawuran. Suwandi berjanji akan melakukan pembinaan terhadap para guru dan pelajar serta mengedukasi mereka agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Ia menegaskan, aksi tawuran pelajar mencoreng citra Kota Metro sebagai kota pendidikan yang berbudaya. Nanti saya konfirmasi dulu ke sekolah ya, tapi yang pasti begini, bahwa kejadian seperti ini kan memalukan dan gak bisa boleh terjadi. Apalagi di kantor sebagai kota pendidikan itu kan, nanti kita harus melakukan intervensi ke sekolah. Supaya sekolah bisa melakukan edukasi juga, bukan hanya dinas pendidikan aja, tapi sekolah juga punya kewenangan penuh untuk melakukan edukasi terkait dengan kejadian seperti ini supaya tidak sampai berulang lagi kalau tidak seperti itu. Tak hanya terjadi di Kota Metro, sebelumnya tim Samapta Polresta Bandar Lampung menggelandang pelajar bercurit ke Mapolresta Bandar Lampung. Diduga tawuran, sekelompok pemuda tersebut dibubarkan dan 3 orang dari mereka diamankan lantaran tertangkap membawa senjata tajam.
Diduga hendak tawuran, sekelompok pemuda dibubarkan dan 3 orang dari mereka diamankan lantaran tertangkap membawa senjata tajam. Kasat Samapta Polresta Bandar Lampung, Kompol Swadi mengatakan pada Selasa 24 Mei 2022, jajaran Walet 2 menemukan sekelompok pemuda membawa sajam saat melakukan patroli hunting C3 dalam rangka obstrakatau di Jalan Kartini. Sekadar informasi, patroli hunting bertujuan menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sasarannya pada kawasan yang dinilai rawan tindak kejahatan, tak terkecuali rawan tawuran pelajar. Selain itu mengantisipasi kejahatan jalanan, seperti curas, curat dan curanmor yang disingkat C3. Tim Walet 2 Samapta Polresta Bandar Lampung yang melihat gerombolan pemuda tersebut langsung mendatangi mereka. Akan tetapi mereka membubarkan diri, berusaha lolos dari pemeriksaan. Bahkan anak-anak itu sampai masuk ke ganggang rumah sehingga menimbulkan kegaduhan. Polisi terus menyisir lokasi di seputaran Pasar Tengah hingga daerah Kaliawi. Karena panik, puluhan pemuda tak dapat mengendalikan kendaraan sehingga pengejaran mereka terhenti di Jalan M. Nur Tanjakan Perumahan Mandala. Dari pemeriksaan, akhirnya polisi mengamankan 3 orang pemuda. Mereka berstatus pelajar. Inisialnya AS 18 tahun, RJ 17 tahun, dan DG 18 tahun. Dari Kota Metro, Andi Pratama, Kupas TV, melaporkan. Sudah kalian, adik-adik siswa sekalian, melihat tayangan video yang mana di tayangan video tersebut ada kejadian-kejadian yang disebut dengan konflik ya. Ya, oke. Saya kembalikan ke adik-adik sekalian. Dari video tadi sudah kalian melihat ya apa yang terjadi di dalam video tersebut. Ada yang bisa 1 atau 2 atau 3 orang? Silakan. Yang perempuan dulu, ya, Aisyah. Apa yang ada di dalam video tadi? Ya, tawuran ya, tawuran yang dilakukan oleh pelajar yang di bawah umur ya. Saya akan membagikan soal tes. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, saya sudah bagikan soal-soal post-test. Sekarang saya persilakan untuk dikerjakan. Silakan. Dikerjakan ya, dikerjakan. Jangan hanya dilihat-lihat ya, ditulis. Kerjakan ya.
Ya, silakan ditulis ya. Nah, silakan ditulis ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis isi soalnya. 5 nomor itu soal yang kacang-kacang, kalau hanya 5 nomor ya. Sudah alif dan amin ya. Alif amin. Sudah. Sambil menunggu temannya yang lain ya. Kalau sudah semua sampaikan supaya kumpul ya. Ya, sambil menunggu temanya ya, sambil tunggu temannya yang lain selesai baru saya kumpulkan.
Sudah semua? Sudah Pak. Ada yang belum ya? Tunggu temannya yang belum. Ya. Yang sudah menunggu temannya yang belum ya. Kalau sudah ya. Kalau belum, silakan dilanjutkan mengerjakan soal pretestnya ya. Silakan. Enjoy man. Sudah semua? Sudah semua? Oke, saya ya. Jadi sudah dikerjakan soal. Saya sudah menampilkan tentang konflik, yaitu tawuran antar pelajar. Itu ya materi kita untuk hari ini. Selanjutnya saya persilahkan ke adik-adik siswa untuk membentuk kelompok. Ya, silakan dibuat kelompok ya. Dibuat kelompok 3 kelompok. Berbentuk model juga bisa ya. Silakan. Ya, agak dulu ya, agak dulu. Ya, sudah ya? Sudah? Tiga lagi. Semangat pagi. Asik. Yes. Amin. Saya akan ditulis ya. Semangat pagi. Asik. Yes. Oke. Hari ini kita akan bermain game konsen. Game konsen. Konsen. Kalau tidak konsen bau serasi, ya.
Kalau tidak konsen berarti bau. Oke. Sekarang permainannya mudah ya, mudah. Permainannya mudah ya. Tangannya di atas. Iya, biasa. Tangannya di atas. Tangannya ke depan. Tangannya ke samping. Ya. Tangannya ke bawah. Gampang ya? Pelan. Tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Turunkan. Konsentrasi. Konsentrasi. Kalau tidak konsen baru ya. Tangannya di atas. Di atas, tangannya di atas. Ya, oke. Tangannya ke samping. Oke ya, sudah. Sekarang tangannya ke atas. Diputar. Stop ya, jangan diputar. Kalau saya bilang stop baru stop. Diputar, stop. Diputar, stop. Pegang telinga. Ya, masih ada yang lumayan ya. Ulang, tangannya ke atas. Diputar, stop. Di stop ya. Jangan putar. Ya. Diputar, stop. Tangannya ke samping. Ke samping. Oke. Silakan turunkan tangannya. Nah, silakan duduk. Ada yang tidak dipahami terkait materi yang dilakukan hari ini. Ya dah? Ya dah? Oke, semoga apa yang kalian dapatkan hari ini mendapat manfaat buat adik-adik sekalian, tentunya berada di lingkungan sekolah maupun berada di lingkungan masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Karena konflik itu sangat menjadi tidak bermanfaat buat dirinya kalian dan juga lingkungan keluarga. Utamanya adalah ibu dan bapak. Refleksi terkait pembelajaran hari ini. Silakan centang ya. Dicentang sesuai emoji. Bagus emoji ini. Lihat dalam menentukan emoji. Karena pengalaman ada di WhatsApp Group. Oke, untuk di pertemuan minggu depan ya, pertemuan kedua kita akan masuk di materi tentang tindakan dan penyebab konflik. Untuk dipresentasikan ya, kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok ya, gitu ya. Sebelum kita membubarkan diri, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai, selesai. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.